الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal dari segalanya selaku hamba yang dhaif, yang lemah, patutlah kiranya mengawali khutbah pada kesempatan ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segalanya, yang telah memberikan hambanya dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tidak tampak sampai yang tampak. Maka patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini merupakan hamba-hamba Allah yang terbaik, yang melaksanakan Jumat paling terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Salawat serta taslim semoga terlimpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir zaman nanti, dan insya Allah mendapat syafaat dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan khutbah Jumat pada kesempatan ini, saya ingatkan kembali terhadap mereka-mereka yang belum paham dan mengerti apa yang disampaikan, apa yang dikumandangkan oleh muazin tadi. Idza qulta li sahibika amsit yaumal jum'ati wal imamu yahtub faqad ligah wa man yaghaf fala jum'atalah. Apabila engkau berkata kepada temanmu diam pada saat khatib sudah berada di mimbar, maka engkau telah melaksanakan perbuatan yang sia-sia. Maka orang yang melaksanakan perbuatan sia-sia itu, kata Nabi, fala jum'atalah, Jumatnya sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan bodoh itu bagi orang-orang yang tidak faham. Tapi kalau orang-orang yang faham, jelas dia akan meninggalkan itu. Jangan cerita dengan teman, karena sungguh rugi engkau datang di hari Jumat pada kesempatan ini dengan mengharapkan pahala yang besar, tapi kamu tidak membawa pulang apa-apa walaupun kamu salat. Karena kata Nabi, menegur saja, idza qulta li sahibik, apabila engkau berkata kepada temanmu diam, Jumatmu gugur. Yang menegur saja gugur, apalagi yang cerita. Maka sekali lagi, tinggalkan perbuatan yang sia-sia itu kalau kita mau mendapatkan pahala Jumat pada kesempatan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan sedikit ciri-ciri orang yang beriman menurut Al-Qur'an. Iman bukan barang baru di kalangan umat Islam, karena ini perbuatan atau pelajaran yang disampaikan sejak SD sampai dengan perguruan tinggi. Apa itu iman? Percaya, yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan segalanya, tiada Tuhan melainkan Dia, tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dia siapa? Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Dia, Allah itu. Maka iman terpenting untuk setiap orang mukmin meyakininya. Itulah sebabnya Al-Quran mengisyaratkan kepada kita orang-orang yang beriman itu dengan ciri-cirinya.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, dia percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang tidak nampak, metafisika. Di pandangan manusia, Allah gaib, neraka gaib, surga gaib. Ini tidak bisa dijangkau dengan kemampuan ilmu dan sains teknologi. Mencari Allah di mana tidak akan dapat, neraka dan surga pun menembus langit dan bumi tidak akan pernah mendapatkan neraka itu. Kembali kepada keyakinan yang bisa membenarkan itu. Yakin. Alladzina yu'minuna, percaya kepada yang gaib. Karena Allah itu gaib. Kegaiban Allah yang tidak bisa dijangkau dan dicerna oleh apapun. Inilah yang menunjukkan bahwa begitu banyak umat manusia yang lalai dengan perintahnya. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah dan percaya kepadanya itu memerlukan keyakinan yang besar, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mengabaikan sholat. Kenapa? Karena wujud daripada sholat itu belum Allah sampaikan saat ini, belum Allah berikan kepada mereka saat ini. Maka kita disuruh untuk yakin. Yang pertama, yakin kepada yang gaib itu orang-orang yang beriman. Sesudah dia yakin kepada yang gaib itu Allah, surga dan neraka, dan hal-hal yang tidak bisa dijangkau, maka yang berikutnya wa yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat salat sedikit. Apa salat itu? Salat adalah perbuatan yang amat ringan dan gampang. Bahkan anak kecil, bayi pun bisa memperagakan salat dengan sempurna. Kenapa? Karena begitu ringan salat itu. Tapi berat godaannya. Salat bukan berat pekerjaannya, tidak. Bahkan waktu melaksanakan salat itu, salat yang bagus 7 menit, yang sedikit bagus 5 menit, yang paling cepat lagi 3 sampai 2 menit. Kita ambil waktu 5 menit saja. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya Allah, yang percaya atas kebenaran agama ini, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena Allah memberikan kita waktu sehari semalam 24 jam. Lalu kita ambil sholat yang bagus, bukan yang paling bagus, 5 menit saja. Dikalikan 5, maka kita punya waktu 25 menit untuk mengabdikan diri kita kepada Allah lewat sholat itu. Masih tinggal tersisa berapa waktu? 23 jam sekian menit yang Allah berikan kepada kita. Hanya orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya dengan cermat dan cerdas, yang tidak mampu berpikir begitu waktu yang besar Allah berikan kepadanya, namun dia meninggalkan sholat. Sedikit. Allah tidak minta waktu banyak. Hai hambaku, 24 jam, 20 sekian jam kamu gunakan untuk pekerjaanmu. Pergi pagi, pulang sore, malam, bahkan kamu lembur sekalipun silakan. Tapi ingat, sisihkan sedikit waktu 5 menit untuk kamu beribadah, sujud kepadaku, yang menunjukkan bahwa sungguhnya kamu adalah hambaku. Karena jangan mengatakan kita ini hamba Allah kalau tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki? Coba kita berpikir saat ini. Siapa di antara kita yang punya harta melimpah, yang penuh, yang andaikan dihitung oleh ribuan orang tidak akan mungkin selesai sehari atau 2 hari karena terlalu banyak hartanya itu? Ada di antara kita? Tidak ada. Siapa yang punya pangkat dan jabatan yang paling tinggi di dunia ini? Kalaupun ada, mereka di mana saat ini? Ingat Qarun yang punya harta melimpah, yang konon kabarnya dipikul 50 orang kuncinya, kunci gudang, tidak akan mampu karena saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Begitu juga pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh Fir'aun dan Namrus. Mereka kemana? Kalau mereka itu saja yang punya kekuasaan dan pangkat jabatan yang begitu besar, harta yang banyak sudah tidak ada, apalagi kita.
tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini kita mengabaikan salat. Maka saya ajak kita semua, mari. Tahukah kalian orang-orang yang merobohkan salat dalam agama itu? Mereka-mereka yang meninggalkan salat. Inilah orang-orang yang merobohkan agama. Maka mari saya mengajak kita semua, karena salat merupakan ciri orang-orang yang beriman yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tidak ada amalan yang Allah khususkan neraka bagi mereka-mereka yang meninggalkannya. Puasa tidak ada, zakat, haji, infak dan lain sebagainya tidak ada. Tapi andaikan engkau meninggalkan salat, kata Allah, maka kau akan mendapatkan neraka khusus. Ma salakakum fis saqar qalu lam lakum minal musallun. Kata Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan salat itu, apa yang menyebabkan engkau masuk neraka sakar itu? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallun. Ya Allah, kami dulu tidak salat. Ternyata salat memiliki nilai spiritual yang tinggi dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Ingat, seluruh amal yang Allah berikan kepada hambanya lewat perantaraan malaikat. Ya Jibril, ini puasa, zakat, infak, sedekah, haji dan lain sebagainya. Berikan kepada Muhammad dan sampaikan kepada mereka. Salat tidak. Allah panggil, ya Jibril, panggil kekasihku Muhammad. Antarkan dia ke saya. Akan saya berikan salat padanya. Itulah sebabnya, sehingga kata Nabi, orang yang merobohkan agama itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan salat. Ulama mengibaratkan salat itu ibarat kepala. Amalan-amalan yang lain, kaki, telinga, tangan, mata dan lain sebagainya. Pernah kita saksikan orang yang hidup tanpa telinga? Banyak. Tanpa mata? Banyak. Kaki dan tangan? Banyak. Pertanyaannya, pernah kita saksikan orang yang hidup tanpa kepala? Tidak ada. Itulah sebabnya posisi kedudukan salat dalam agama amat sangat penting untuk dilaksanakan. Sehingga saya menghimbau kepada kita semua, mari jangan tinggalkan salat. Lalu ciri-ciri orang yang beriman Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam surat yang lainnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu apabila disebut asma Allah, bergetar hati mereka. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati mereka bergetar ketika asma Allah. Allah punya nama-nama yang indah dalam Al-Quran yang berjumlah 99. Walillahil asma'ul husna fad'u biha, kata Allah. Saya mempunyai nama-nama yang terbaik, yang bagus dalam Al-Quran itu. Maka fad'u biha, berdoa dengan menyebut nama-nama itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika orang-orang yang beriman itu nama Allah ini disebutkan, hati mereka bergetar, takut terhadap dosa yang mereka laksanakan. Terlalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat Allah, zadathum iman, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan Allah, Tuhan mereka bertawakal. Mereka tidak sombong dengan kemampuan mereka, tidak. Ya Rabb, saya telah melaksanakan perbuatanku dari pagi sampai sore. Ikhtiarku sudah saya jalankan. Selanjutnya saya bertawakal kepada Engkau. Engkau yang memberikan segalanya kepadaku, ya Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena sungguhnya kita ini tidak punya apa-apa. Ingat kita tatkala kita lahir, apa yang kita bawa? Tidak membawa apa-apa. Ingat kita tatkala kita akan meninggal, ketika meninggal, apa yang kita bawa? Tidak ada.
Sehingga orang-orang yang beriman, kata Allah, itu dia bertawakal kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Oleh sebab itu, mari sekali lagi, ciri-ciri orang yang beriman yang pertama percaya kepada yang gaib, yang kedua melaksanakan salat, yang ketiga infaknya, ada infaknya di situ. Dan yang keempat, apabila dibacakan ayat, disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan yang terakhir, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah dan kepada Allah mereka berserah diri. Inilah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari kelompok itu, dan insya Allah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang Allah cintai, yang Allah senangi, yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini tidak ada di antara kita yang mampu menentukan berapa langkah ke depan akan berakhir nyawanya. Berapa hari yang akan berjalan akan menutupi riwayat dan usianya. Dan dia tidak akan bisa menentukan bahwa sesungguhnya tahun dan bulan ini saya harus berakhir di bumi, tidak. Sehingga berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang merupakan bagian dari cerminan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu, mari kita laksanakan mulai saat ini sampai nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi zalat wa khairul jad wa amara an natawwir biha min al-mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya ingatkan kembali, mari kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan dimanapun engkau berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanah wa tamha wa khaliqun nas bi khulqil hasan. Kata Nabi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan, itu insya Allah kejahatan akan hancur. Dan berbuat baiklah kepada sama manusia, karena sebaik-baik kamu adalah orang yang senantiasa mau berbaik kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.